nama saya Sukmawati, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 hadis. Ada hadis peradilan, ada hadis ibadah, dan ada hadis munakahat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis ahkam peradilan. Kita langsung saja bahas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang peradilan dari Abu Buraidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Al-qudatu salah satu nani fin nari wa wahidan fil janati rojulu alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil janati wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa fin nari wa rajulun jara fil hakmi fahuwa fi nari. Hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia berada di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, maka ia berada di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di neraka. Dari hadis ini dapat kita ambil sebuah simpulan bahwasanya menjadi seorang hakim itu harus disertai dengan kecerdasannya di dalam memutuskan suatu perkara. Di samping itu, ia juga harus mengetahui hukuman seperti apa yang dijatuhkan kepada si penjahat sesuai dengan perbuatan si penjahat itu tanpa ada manipulasi. Dari hadis ini juga diketahui bahwa menjadi seorang hakim itu memang sangatlah tidak mudah ya. Haruslah seseorang yang cerdas, seseorang yang dapat mengetahui apa yang diperbuat oleh si terdakwa dan hukuman seperti apa yang dapat diberikan kepada si terdakwa. Dia memberikan hukumannya secara adil, tidak ada pengaruh dari orang lain. Karena jika salah-salah sedikit nanti kaitannya dengan akhirat gitu, dengan surga apakah neraka. Saja kali ini ada hadis hukum tentang ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahdasya fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan agama kami ini, apa yang bukan darinya maka ditolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada ibadah kecuali kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditentukannya. Selain itu, beribadah juga perlu dibarengi dengan ilmu. Jika seseorang beribadah tanpa tahu ilmu ibadahnya itu seperti apa, maka ia bagaikan orang yang sedang berjalan tapi nantinya tersesat-sesat karena dia tidak memiliki penuntun untuk menuju ke jalan yang benar. Maka penting bagi kita untuk mencari ilmu terutama tentang ibadah ini dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya kita itu harus ibadah itu harus, tapi ibadahnya itu harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh kita beribadah apabila tidak ada syariat dari Allah itu sendiri. Kita langsung saja kepada hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang hukum munakahat atau pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syara syababim manistaqa amin kumul ba'ata falyatajawaj fa innahu agodul lil ba'sari wa ahsana lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan
pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa hukum menikah bagi siapa yang sudah mampu itu adalah wajib. Ya, dikarenakan banyak kemadharatan apabila kita tidak menikah. Kita tidak bisa membentengi diri nantinya. Kalau menikah, ya setidaknya kita dapat membentengi diri dari hal-hal yang tidak-tidak. Dan bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah tapi umurnya sudah cukup untuk menikah, maka dianjurkan untuk saum, karena dari hadis tersebut disebutkan bahwa saum itu dapat membentengi dirinya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang sopan untuk dikatakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.